Bahasa itu unsur penting sebuah kebudayaan. 7 unsur kebudayaan universal menurut Klakon dan Kuncharaningrat. 1. Sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Menurut Kuncharaningrat, unsur bahasa atau sistem perlambangan manusia secara lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi adalah deskripsi tentang ciri-ciri terpenting dari bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan beserta variasi-variasi dari bahasa itu. Ciri-ciri menonjol dari bahasa suku bangsa tersebut dapat diuraikan dengan cara membandingkannya dalam klasifikasi bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, subrumpun, keluarga dan subkeluarga. Mengapa Al-Quran turun dalam bahasa Arab? Bahasa Arab dipilih Allah karena punya banyak kelebihan dibandingkan dengan bahasa yang lain. Pertama, karena bahasa Arab merupakan bahasa yang abadi. Para ahli sejarah bahasa sepakat sebuah bahasa itu tumbuh, berkembang dan punah bersama dengan eksistensi sebuah peradaban, katanya. Sehingga bahasa-bahasa di dunia ini banyak yang dahulu pernah dipakai banyak orang, tetapi pada generasi berikutnya, sudah tidak ada lagi orang memakai bahasa itu, karena peradabannya telah berganti. Namun, para ahli sepakat bahasa Arab merupakan pengecualian. Tidak akan hilang dari muka bumi meski telah berusia cukup tua. Ada sebagian kalangan yang menyebutkan bahasa Arab telah digunakan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam pun berbahasa Arab sewaktu diturunkan ke muka bumi. Dasarnya, karena dalam salah satu hadits disebutkan bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Dan Adam penghuni surga sejak pertama kali diciptakan. Maka amat wajar dan masuk akal kalau ketika Adam diturunkan ke bumi, beliau masih menggunakan bahasa yang sebelumnya dipakai di dalam surga. Lalu apa hubungannya bahasa Arab yang sudah berusia tua itu dengan pilihan bahasa Al-Quran? Jika seandainya Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Inggris, maka kemungkinan besar 200 tahun kemudian orang tidak ada lagi yang bisa memahaminya. Kedua, bahasa Arab kaya dengan kosakata. Salah satu kekuatan bahasa Arab adalah kekayaan kosakata yang dimiliki. Meski bangsa Arab banyak yang tinggal di gurun pasir, namun bukan berarti mereka tertinggal dalam masalah seni dan budaya. Sebaliknya, justru orang-orang Arab yang tinggal di gurun itu punya kemampuan yang amat sempurna dalam mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata. Boleh dibilang mereka umumnya adalah pujangga yang pandai merangkai kata. Dan rahasia keindahan sastra Arab terletak pada jumlah kosakatanya yang nyaris tak ada batasnya. Seorang ahli bahasa Arab pernah menjelaskan kepadanya, bahwa orang Arab punya 800 kosakata yang berbeda untuk menyebut unta. Dan punya 200 kosakata yang berbeda untuk menyebut anjing. Dengan perbendaharaan kata yang luas ini, Al-Quran mampu menjelaskan dan menggambarkan segala sesuatu dengan lincah, indah, dan kuat, tetapi maknanya tetap mendalam. Bahasa yang lain bisa dengan mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ia mencontoh, pada semua kisah para nabi dan umat terdahulu diceritakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dalam ungkapan bahasa Arab. Sebaliknya, seorang penerjemah profesional dengan jam terbang yang tinggi masih saja sering kebingungan menerjemahkan berbagai ungkapan dalam bahasa Arab ke bahasa lain, dengan cara yang mudah dan rinci tanpa harus kehilangan kekuatan maknanya. Bagaimana mungkin Arab dikatakan bangsa yang tidak punya budaya? Padahal Arab memiliki budaya yang sangat penting yaitu bahasa Arab itu sendiri.